warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Putri dengan NPM 2454071015 dari kelas TEP C. Di sini, saya akan menjelaskan dan memaparkan 6 materi yang ada pada PPT yang telah saya buat, yang dimana termasuk dari mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian dari dosen pengampu Dr. Mareli Talombanua, STP, MSc. Berikut adalah pemaparan materi-materi yang telah saya buat. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari motor bakar sendiri. Motor bakar 4 tak adalah mesin pembakaran dalam internal combustion engine yang menghasilkan tenaga melalui 4 langkah kerja piston dalam satu siklus pembakaran. Disebut 4 tak karena dalam satu siklus kerjanya piston melakukan 4 langkah, yaitu ada hisap, kompresi, usaha, dan juga buang. Pada motor ini, proses pembakaran terjadi di dalam ruang bakar atau silinder. Dan energi panas dari pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi mekanik dan memutar poros engkol atau crankshaft. Kemudian adalah pengertian dari motor bakar 4 tak bensin. Motor bakar 4 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam internal combustion engine yang menggunakan bahan bakar bensin dan bekerja melalui 4 langkah kerja piston dalam satu siklus pembakaran untuk menghasilkan tenaga, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang, yang terjadi selama 2 kali putaran poros engkol. Pada motor bensin, proses pembakaran campuran usaha dan bahan bakar dipicu oleh percikan api dan busi. Prinsip kerja pada motor bakar 4 tak bensin sendiri yang pertama, yaitu adalah langkah isap, yang dimana katup masuk terbuka, katup buang tertutup. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Campuran udara dan bensin masuk ke ruang silinder melalui karburator atau sistem injeksi. Yang kedua, langkah kompresi. Kedua katup tertutup. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, memampatkan campuran udara dan bensin agar tekanan dan suhunya meningkat. Campuran ini siap untuk dibakar oleh percikan busi. Yang ketiga yaitu langkah usaha. Saat piston mencapai titik mati atas, busi memercikan api dan membakar campuran-campuran udara dan bensin. Terjadi ledakan gas yang mendorong piston ke bawah. Gerakan piston ini menghasilkan tenaga mekanik yang memutar poros engkol. Langkah yang keempat yaitu langkah buang. Katup buang terbuka, katup masuk tertutup. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, mendorong sisa gas hasil pembakaran keluar melalui knalpot. Kemudian adalah kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak dan juga bensin. Kelebihannya yaitu lebih irit bahan bakar, emisi gas buang lebih bersih, tenaga dan torsi lebih stabil, suara lebih halus, umur lebih panjang, dan perawatan relatif mudah. Kekurangannya yaitu konstruksi mesin lebih rumit, biaya produksi dan perawatannya lebih mahal, bobot mesin lebih berat, tenaga perputaran lebih rendah, akselerasi awal lebih lambat. Kemudian ada pengertian dari motor bakar 4 tak diesel, yang dimana mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar solar atau diesel dan bekerja melalui 4 langkah kerja piston yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang dalam satu siklus pembakaran untuk menghasilkan tenaga. Kemudian pada motor diesel, pembakaran terjadi tanpa adanya busi, tanpa menggunakan busi, melainkan karena udara yang dikompresi hingga sangat panas, kemudian bahan bakar solar disemprotkan dan terbakar secara spontan atau secara langsung. Kemudian ada prinsip kerja motor
bakar 4 tak diesel. Yang pertama yaitu langkah hisap, katup masuk terbuka, katup buang tertutup, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, udara murni hisap masuk ke dalam silinder tanpa adanya bahan bakar. Yang kedua, langkah kompresi, kedua katup tertutup, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, menekan udara hingga tekanan tinggi. 14-22 kali tekanan atmosfer kurang lebih, udara menjadi sangat panas sekitar 500 sampai dengan 700 derajat Celcius. Untuk langkah yang ketiga, langkah usaha, saat udara mencapai suhu tinggi, bahan bakar solar disemprotkan melalui injektor. Bahan bakar langsung terbakar karena panasnya udara. Gas hasil pembakaran mendorong piston ke bawah, menghasilkan tenaga yang memutar poros engkol. Untuk langkah yang keempat, yaitu langkah buang. Katup buang terbuka, katup masuk tertutup. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, mendorong sisa gas pembakaran melalui knalpot. Adapun kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak diesel sendiri yaitu kelebihannya lebih irit bahan bakar, torsi besar pada putaran rendah, umur mesin lebih panjang, lebih aman terhadap ledakan, tidak memerlukan sistem pengapian atau busi. Kekurangannya harga awal dan perawatan lebih mahal, suara dan getaran lebih keras, bobot mesin lebih berat, akselerasi lebih lambat, emisi gas buang lebih pekat atau asap yang dihasilkan berwarna hitam. Ini adalah gambar skematik motor bakar 4 tak bensin dan ini ada videonya. Ini ada langkah hisapnya, dan ini ada langkah kompresi, kemudian langkah usaha, dan juga langkah buang. Itu merupakan langkah kerja dari motor 4 tak sendiri. Kayak gini. Di sini ada contoh soal dan juga cara menyelesaikannya. Contoh soalnya, sebuah motor diesel 4 tak menghasilkan daya efektif 20 kW dan menghabiskan 4,5 liter solar per jam. Jika massa jenis solar 0,85 kg per liter, hitung specific fuel consumptions SFC motor tersebut. Jadi yang pertama diketahuinya itu ada daya efektifnya sekitar 20 kW, konsumsi bahan bakarnya 4,5 liter per jam, massa jenis solarnya adalah 0,85 kg per liter. Kemudian kita hitung terlebih dahulu massa bahan bakarnya, yaitu volume dikali massa jenis, 4,5 dikalikan 0,85, yang mendapatkan hasil 3,825 kg per jam. Kemudian kita masukkan rumus dari SFC sendiri, yaitu massa bahan bakar per jam per daya efektif, yang dimana 3,825 dibagi 20 daya efektif tadi, yang dan menghasilkan hasil 0,19125 kg per kilo WH. Adapun perawatan motor bakar 4 tak sendiri yaitu bisa dimulai dari pemeriksaan oli mesin, dipastikan kualitas volumenya oli cukup, diganti bila oli sudah hitam atau warnanya sudah pekat gitu. Kemudian periksa bahan bakar, pastikan tangki terisi bahan bakar yang sesuai, misalnya bensin dan juga solar. Periksa sistem pendinginan, cek cairan pada radiator. Kemudian ada cek sistem kelistrikan pada motor bakar, pastikan aki, lampu, starter berfungsi dengan baik dan juga layak. Bersihkan filter udara agar pembakaran tetap sempurna. Lakukan setelah jarak atau dalam waktu tertentu. Ganti oli mesin, kemudian periksa dan setel celah katup untuk memastikan katup buka, tutup secara tepat sesuai waktu yang telah disesuaikan gitu. Bersihkan busi pada mesin bensin atau cek indikator pada mesin diesel agar pembakarannya
sempurna, agar hasil yang dicapai itu sempurna gitu. Kemudian cek tekanan kompresi untuk mengetahui kondisi piston dan juga ring piston. Kemudian bisa juga kita ganti filter bahan bakar dan filter oli jika sudah terasa kotor atau terasa berat gitu ya. Kemudian lakukan saat mesin mengalami masalah tertentu atau setelah waktu operasi yang cukup lama. Kesimpulan dari motor bakar 4 tak sendiri yaitu baik bensin maupun diesel merupakan mesin pembakaran dalam yang bekerja melalui 4 langkah utama yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang dalam satu putaran poros engkol untuk menghasilkan tenaga. Motor bakar 4 tak bensin menggunakan busi sebagai pengapian dan campuran udara bensin yang dikompresi sebelum dibakar. Mesin ini memiliki karakteristik tenaga yang lebih halus, suara lembut, dan emisi lebih bersih. Namun, efisiensi bahan bakarnya lebih rendah dibanding mesin diesel. Sementara itu, untuk motor bakar 4 tak diesel sendiri menggunakan tekanan kompresi tinggi untuk membakar solar tanpa busi. Mesin ini menghasilkan torsi yang cukup besar, efisiensi tinggi, dan lebih awet, namun memiliki suara yang lebih bising atau keras dan bobot lebih berat. Kedua jenis mesin 4 tak memiliki keunggulan masing-masing, yaitu ada motor bensin cocok untuk kendaraan yang lebih ringan dan kecepatan yang tinggi. Kemudian motor diesel lebih cocok untuk kendaraan berat dan efisiensi bahan bakar lebih tinggi. Thank you, sekian penjelasan dari materi yang pertama mengenai motor bakar 4 tak. Untuk materi selanjutnya mengenai penjelasan motor bakar 2 tak, khususnya motor bakar 2 tak bensin. Untuk pengertian motor bakar 2 tak sendiri yaitu mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja meliputi langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang hanya dalam 2 langkah piston atau satu putaran poros engkol, yang artinya setiap satu kali putaran poros engkol menghasilkan 1 kali tenaga. Motor 2 tak banyak digunakan untuk kendaraan ringan seperti sepeda, motor, mesin, gergaji, dan mesin tempel perahu. Karena memiliki konstruksi yang sederhana, beratnya ringan, dan tenaga yang dihasilkan besar dibandingkan kapasitas mesinnya. Kemudian pengertian motor bakar 2 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar bensin yang menyelesaikan satu siklus kerja, hisap, kompresi, usaha, dan buang dalam 2 langkah piston atau satu putaran poros engkol. Pada motor ini, proses pemasukan campuran udara dan bensin pembakaran serta pembuangan gas sisa terjadi secara bergantian dan sebagian saling tumpang tindih dalam waktu yang singkat. Motor bakar 2 tak bensin banyak digunakan pada sepeda motor ringan seperti potong rumput dan mesin perahu kecil karena memiliki tenaga besar, konstruksi sederhana, dan perawatannya yang cukup mudah. Kemudian ada komponen motor bakar 2 tak bensin. Yang pertama ada silinder, kemudian ada piston, ring piston, poros engkol, batang piston, karter, katup. Katup sendiri itu ada lubang isap, lubang bilas, lubang buang. Kemudian ada busi, karburator, dan juga flywheel atau roda gila. Kemudian ada prinsip kerja motor bakar 2 tak bensin sendiri. Untuk langkah yang pertama yaitu kompresi dan hisap, yang dimana piston bergerak dari bawah ke atas, yaitu dari titik mati bawah ke titik mati atas. Saat piston naik, campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar terkompresi. Pada saat yang sama, pada ruang engkol terbentuk kevakuman yang menyebabkan campuran dari bahan karburator masuk ke ruang engkol. Menjelang piston mencapai titik mati atas, busi siap memercikan api. Pada intinya, proses kompresi dan pemasukan campuran bahan bakar terjadi secara bersamaan. Untuk langkah yang kedua, yaitu usaha dan buang, setelah campuran terkompresi,
Busi memercikan api dan campuran terbakar. Hasil pembakaran mendorong piston ke bawah, menghasilkan tenaga mekanik. Ketika piston mendekati titik mati bawah, lubang buang terbuka dan gas sisa pembakaran keluar. Dan pada intinya, proses pembakaran, pembuangan gas, dan pemasukan campuran baru terjadi hampir dengan cara yang bersamaan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak bensin sendiri. Untuk kelebihannya yaitu konstruksi sederhana dan ringan. Kemudian bobotnya ringan, tenaga besar dengan ukuran yang lebih kecil, putaran mesin tinggi, biaya perawatan yang murah, bisa beroperasi dalam posisi miring, cocok untuk alat pertanian, ringan, dan juga untuk sepeda motor kecil. Untuk kekurangannya sendiri yaitu konsumsi bahan bakar yang lebih boros, emisi gas buang lebih karena pembakaran tidak sempurna, umur mesin lebih pendek karena pelumasannya tidak efisien, lebih berisik saat dioperasikan, kurang ramah lingkungan. Kemudian ini adalah gambar skematik dari motor bakar 2 tak sendiri yang memiliki 2 langkah. Ini adalah langkah isap dan kompresi, kemudian ada langkah pembakaran dan juga buang. Dan ini ada salah satu videonya ya. Kemudian ada contoh soal. Contoh soalnya, jika daya yang dihasilkan motor 2 tak adalah 6,8 kW dan laju pemasukan energi dari bahan bakar adalah 30 kW, hitung efisiensi termalnya. Oke. Di sini yang sudah kita ketahui yaitu daya keluaran yang dihasilkan oleh motor, yaitu 6,8 kW. Kemudian ada daya masuk, pada daya masuknya bahan bakar yaitu ada 30 kW. Dan yang ditanya itu efisiensi termalnya. Kemudian kita menggunakan rumus efisiensi termal yang dimana adalah P output per P input, kemudian dikalikan dengan 100%. Yang dihasilkan 6,8 per 30 dikalikan 100%, yang dimana mendapatkan hasil 22,67%. Untuk perawatan motor bakar 2 tak sendiri yaitu yang pertama, pemeriksaan dan pembersihan busi. Bersihkan busi secara rutin dari kerak karbon agar percikan api tetap kuat dan juga tahan lama. Periksa kembali celah elektroda, ganti busi jika sudah terasa haus atau terasa berat, atau percikan apinya yang sudah mulai melemah. Kemudian periksa sistem pelumasan. Karena motor 2 tak mencampurkan oli dengan bensin, pastikan perbandingan oli dan bensin sesuai. Gunakan oli 2 tak yang berkualitas agar tidak menimbulkan kerak berlebih di ruang bakar nantinya. Kemudian ada pembersihan karburator. Pembersihan karburator secara berkala agar aliran bensin dan udara tidak tersumbat. Periksa jarum, pelampung, dan spuyer agar tidak tersumbat dari berbagai kotoran. Kemudian ada pengecekan filter udara. Filter udara harus selalu bersih untuk memastikan campuran udara-udara pada bahan bakar yang ideal. Bersihkan atau ganti filter jika kotor, terutama pada motor yang sering digunakan di daerah yang cukup berdebu. Kemudian ada pemeriksaan kompresi dan sistem bilas, yang dimana pemeriksaan kondisi ring piston dan silinder. Jika haus, kompresi akan menurun dan tenaga mesin berkurang atau terasa berat. Pastikan lubang bilas dan buang tidak tersumbat kerak karbon. Kemudian ada pemeriksaan rantai dan sistem penggeprik.
Lumasi rantai dan periksa ketegangannya secara rutin agar tenaga dari mesin tersalurkan dengan baik. Kemudian yang terakhir, bisa kita lakukan dengan cara pemeriksaan knalpot. Bersihkan knalpot dari endapan karbon agar pembuangan gas lancar dan mesin tidak cepat panas. Kesimpulannya yaitu, motor bakar 2 tak bensin menghasilkan tenaga setiap 2 kali langkah piston. Mempunyai konstruksi sederhana dan tenaga besar namun kurang efisien. Masih digunakan untuk keperluan yang membutuhkan tenaga cepat dan ringan. Secara keseluruhan, motor 2 tak bensin masih relevan digunakan untuk bidang pertanian dan industri kecil karena kemudahan perawatan dan performanya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan materi yang kedua mengenai motor bakar 2 tak bensin. Untuk materi selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu penyaluran bahan bakar pada kendaraan. Untuk pengertiannya sendiri yaitu penyaluran bahan bakar adalah sistem atau rangkaian komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar mesin dengan tekanan dan jumlah yang sesuai agar proses pembakaran dapat berlangsung secara efisien. Dibedakan menjadi 4 metode, yaitu ada metode mesin injeksi, mesin karburator, sistem diesel atau solar, sistem common dial, dan diesel Boskamp. Untuk yang pengertian yang pertama atau pembahasan yang pertama mengenai metode bensin injeksi, yang dimana pengertiannya sendiri yaitu adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan sistem injeksi bahan bakar, fuel injection system, untuk menyalurkan dan menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar atau saluran masuk intake manifold secara terkendali dan presisi oleh sistem elektronika. Dengan kata lain, pada motor bensin injeksi tidak lagi menggunakan karburator, melainkan injektor yang diatur oleh Electronic Control Unit (ECU) untuk menghasilkan campuran udara dan bahan bakar yang ideal. Untuk komponennya sendiri yaitu komponen utamanya tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, kemudian ada saringan bahan bakar, ada pipa saluran bahan bakar, kemudian ada injektor, kemudian ada throttle body, sensor pendukung, electronic control unit atau ECU. Kemudian untuk prinsip kerjanya sendiri yang pertama yaitu penyaluran bahan bakar dari tangki. Pompa bahan bakar yang biasanya elektrik memompa bensin dari tangki bahan bakar menuju injektor dengan tekanan yang cukup tinggi. Bensin melewati saringan bahan bakar agar bebas dari kotoran dan partikel yang cukup halus. Yang kedua yaitu penerimaan data dari sensor. Sistem injeksi dikendalikan oleh ECU. ECU menerima sinyal dari berbagai sensor dan menentukan beberapa banyak bahan bakar yang harus disemprotkan. Kemudian yaitu penyemprotan bahan bakar atau injeksi. Injektor menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus ke saluran masuk udara atau langsung ke ruang bakar, tergantung jenis sistem injeksinya. Yang keempat yaitu pencampuran udara dan bahan bakar. Bahan bakar yang disemprotkan bercampur dengan udara yang masuk melalui throttle body. Campuran ini harus memiliki rasio yang cukup ideal. Kemudian yang kelima yaitu pembakaran di ruang bakar. Saat campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar, busi memercikan api untuk menyalakannya. Kemudian terjadilah ledakan pembakaran yang menghasilkan energi panas dan tekanan untuk mendorong piston menggerakkan poros engkol atau crankshaft. Kemudian
untuk prinsip kerja yang terakhir, yang keenam, yaitu pembuangan gas sisa, yang dimana gas hasil pembakaran dialirkan keluar melalui katup buang menuju knalpot, lalu disaring oleh katalis konverter agar ramah lingkungan. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari motor bensin injeksi sendiri, yaitu untuk kelebihannya, pembakarannya cukup efisien atau lebih efisien, kemudian lebih irit bahan bakar, performa mesin lebih baik, kemudian ramah lingkungan, mudah dihidupkan di segala kondisi, kemudian perawatannya tidak perlu cukup sering gitu. Kemudian untuk kekurangannya, untuk harga komponen dan perawatannya cukup mahal atau lebih mahal dibandingkan dengan yang lain. Kemudian alat khusus untuk diagnosa, diperlukan alat-alat khusus gitu. Kemudian tidak bisa diperbaiki secara sederhana. Kemudian tergantung pada sistem kelistrikannya, sulit untuk dimodifikasi secara manual. Kemudian pengertian sistem penyaluran bahan karburator. Sistem penyaluran bahan bakar karburator adalah sistem yang berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar atau bensin dalam perbandingan yang tepat sebelum campuran tersebut masuk ke ruang bakar bensin. Sistem ini menggunakan komponen utama bernama karburator yang bekerja berdasarkan perbedaan tekanan udara atau vakum yang terjadi saat piston bergerak di dalam silinder. Untuk komponennya sendiri yaitu yang pertama, tangki bahan bakar yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan bahan bakar sendiri yaitu bensin. Kemudian ada pompa bahan bakar untuk menyalurkan bensin ke karburator sendiri. Kemudian ada saring bahan bakar full filter untuk menyaring kotoran atau debu dari bensin. Kemudian ada karburator, alat pencampur udara dan bahan bakar. Kemudian ada venturi, bagian karburator yang menyempit untuk menciptakan efek vakum atau efek sedot gitu, vakum. Kemudian ada float chamber, ruang penampung sementara bahan bakar. Kemudian ada main jet dan slow jet, mengatur banyaknya bahan bakar yang keluar. Kemudian ada katup throttle dan chokes untuk mengatur jumlah udara dan bahan bakar masuk ke bensin. Kemudian untuk prinsip kerjanya sendiri, yang pertama, udara masuk ke karburator. Pada saat piston bergerak ke bawah pada langkah isap, udara dari luar masuk melalui filter udara menuju venturi karburator. Di venturi, saluran menjadi menyempit. Kecepatan udara meningkat dan tekanan menurun, itu terjadi karena adanya efek Bernoulli. Kemudian bensin terhisap dari ruang pelampung. Karena tekanan udara di venturinya lebih rendah daripada tekanan di ruang pelampung, bensin terhisap keluar melalui main jet atau lubang kecil melalui venturi. Kemudian ada proses pencampuran udara dan bahan bakar. Bensin yang keluar dari main jet bercampur dengan udara berkecepatan tinggi di venturi. Kemudian ada campuran masuk ke silinder yang dimana campuran udara dan bahan bakar yang telah homogen kemudian masuk ke ruang bakar mesin melalui katup hisap. Saat langkah kompresi dan pembakarannya terjadi, campuran ini dibakar oleh busi kemudian akan menghasilkan sebuah tenaga. Kemudian yaitu ada pengaturan campuran udara dan bahan bakar. Katup throttle mengatur banyaknya udara yang masuk, memengaruhi jumlah bahan bakar yang terhisap atau yang dihisap gitu. Kelebihan dan kekurangan bahan bakar karburator sendiri yaitu untuk kelebihannya, konstruksinya cukup sederhana, mudah disetel dan diperbaiki, biaya perawatannya cukup mudah, kemudian tahan terhadap kualitas bahan bakar yang kurang baik, kemudian respon cepat pada RPM-nya rendah. Kemudian untuk kekurangannya sendiri,
yaitu pembakarannya kurang efisien. Kemudian boros bahan bakar, emisi gas buangnya lebih tinggi, sulit dihidupkan saat mesinnya dingin, kemudian sensitif terhadap ketinggian dan suhu udara. Kemudian yang terakhir, kurang stabil untuk kecepatan yang cukup tinggi. Kemudian yaitu pengertian dari saluran bahan bakar diesel atau solar dengan sistem common rail adalah sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel modern yang menggunakan satu pipa penyalur tekanan tinggi atau rail untuk menyuplai bahan bakar ke semua injektor secara elektronik dan bertekanan yang cukup tinggi. Tekanan bahan bakar dikontrol oleh ECU, Electronic Control Unit, sehingga menyemprotkan bahan bakar menjadi lebih presisi, efisien, dan ramah lingkungan. Kemudian untuk komponennya sendiri, yang pertama yaitu ada tangki bahan bakar, ada full filter atau saringan bahan bakar, kemudian ada full fed pump, pompa pengisi, kemudian ada high pressure pump, pompa tekanan tinggi, common rail, pipa distribusi tekanan tinggi, injektor elektronik, sensor yang dimana ada beberapa jenis sensor. Yang di sini yang saya cantumkan ada sensor tekanan, suhu, posisi, dan juga lain-lain, itu banyak ya. Kemudian ada ECU, Electronic Control Unit, kemudian ada return line. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu yang pertama, penyedotan bahan bakar. Pompa bahan bakar atau fed pump menyedot bahan bakar dari tangki menuju pompa tekanan tinggi. Sebelum masuk ke pompa, tekanan tinggi bahan bakar melewati full filter dan menyaring kotoran dari air. Kemudian yaitu pembentukan tekanan tinggi. Tekanan diperlukan agar bahan bakar dapat diatomisasi atau terpecah secara halus. Kemudian saat disemprotkan ke ruang bakar. Kemudian yaitu ada penyimpanan di common rail. Bahan bakar bertekanan tinggi dari pompa disalurkan ke pipa common rail. Kemudian yang keempat ada pengaturan oleh ECU, yang dimana ECU Electronic Control Unit menerima data dari berbagai sensor. Yang kelima yaitu penyemprotan bahan bakar ke ruang bakar. Injektor elektronik menerima sinyal dari ECU untuk membuka katupnya. Bahan bakar bertekanan yang tinggi disemprotkan ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Proses ini bisa dilakukan beberapa kali dalam satu langkah kerja atau multi-injection agar pembakaran lebih sempurna dan juga halus. Kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan dari metode diesel atau solar system common rail, yaitu kelebihannya pembakarannya lebih efisien, emisi gas buang lebih bersih sesuai standar era modern saat ini. Kemudian ada tenaga mesinnya lebih besar dan respon gasnya lebih halus. Kemudian konsumsi bahan bakarnya yang cukup irit atau lebih irit. Kemudian suara mesinnya lebih halus dibandingkan diesel. Kemudian mampu melakukan multi-injection, penyemprotan bertahap untuk efisiensi dan kenyamanan. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu harganya lebih mahal baik unit maupun perawatannya dan juga komponen-komponennya. Kemudian komponen sensitif terutama injektor dan ECU yang dimana berarti komponennya itu mudah rusak gitu. Padahal hanya hal-hal kecil saja dapat membuat komponen tersebut rusak. Kemudian perlu bahan bakar berkualitas tinggi, tidak cocok untuk bahan bakar solar yang cukup kotor. Kemudian perbaikannya yang sulit karena sistem dikontrol elektronik dan butuh alat khusus atau scanner. Kemudian yang terakhir, jika terjadi kerusakan sensor atau injektor, mesin bisa sulit hidup atau bisa saja dapat berhenti secara mendadak atau mati secara mendadak. Kemudian adalah pengertian dari bahan bakar diesel atau solar dengan sistem Boscamp pump. Adalah sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel konvensional yang menggunakan pompa injeksi mekanis buatan atau BOS
untuk menyalurkan bahan bakar ke setiap silinder sesuai urutan penyemprotannya. Tekanan bahan bakar diatur oleh pompa injeksi tipe Plunier dan waktu penyemprotan dikontrol secara mekanis oleh governor serta timing device. Kemudian untuk komponennya sendiri yaitu ada tangki bahan bakar, ada saringan bahan bakar, ada pompa pengisi, pompa injeksi, pulir dan barel, delivery valve, injektor, governor yaitu pengatur putaran mesin, kemudian ada timing device untuk mengatur waktu injeksi dan juga pipa bertekanan tinggi. Kemudian untuk prinsip kerjanya sendiri yang pertama yaitu penyedotan bahan bakar. Pompa pengisi atau feed pump menarik bahan bakar dari tangki menuju pompa injeksi melalui saringan bahan bakar. Menekankan bahan bakar di dalam pompa injeksi terdapat plunyer yang bergerak naik turun. Saat plunyer naik, bahan bakar ditekan dan mengalir keluar melalui delivery valve menuju pipa tekanan tinggi. Kemudian untuk penyaluran ke injektor, bahan bakar bertekanan tinggi dialirkan ke injektor yang sesuai dengan urutan kerja silinder. Kemudian yang keempat adalah penyemprotan bahan bakar. Injektor menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar mesin diesel dalam bentuk kabut halus. Penyemprotan terjadi tepat sebelum titik mati atas untuk memulai pembakaran. Kemudian yang kelima adalah pengaturan volume dan waktu. Governor mengatur jumlah bahan bakar sesuai kebutuhan. Misalnya saat elekserasi atau idle, timing device mengatur waktu penyemprotan agar sesuai dengan posisi piston dan efisiensi pembakaran. Kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan dari sistem diesel Bosch pump sendiri, yaitu kelebihannya konstruksi sederhana dan juga cukup kuat. Kemudian tidak memerlukan sistem elektronik, mudah diperbaiki, kemudian cocok untuk bahan bakar solar yang berkualitas rendah. Kemudian biaya perawatan dan cukup cadangnya lebih murah, tahan terhadap kondisi ekstrim, panas maupun getaran, dan juga dingin. Kemudian untuk kekurangannya atau kelemahannya, tekanan injeksi terbatas atau lebih rendah dibandingkan common rail, kemudian pembakarannya kurang sempurna untuk menghasilkan emisi yang lebih tinggi, kemudian suara mesin lebih kasar dan juga bising, konsumsi bahan bakarnya lebih boros, kemudian yang terakhir adalah kontrol penyemprotan tidak presisi sistem elektronik. Di sini ada contoh soal dan juga penjelasannya. Untuk contoh soalnya yaitu pompa injeksi Bosch pump pada sebuah mesin 4 silinder menyemprotkan 0,045 liter per jam per silinder saat idle 700 rpm. Hitunglah jumlah bahan bakar yang disemprotkan per siklus per silindernya. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu diketahui mesin yang dihasilkan yaitu ada 4 silinder, kemudian ada pompa injeksi penyemprot yaitu 0,045 liter per jam, kemudian ada putaran mesin yaitu sekitar 700 rpm. Yang ditanya yaitu berapa volume bahan bakar per siklus per silinder. Kemudian kita cari dulu konsumsi per menitnya, yang dimana 0,045 liter per jam dibagi dengan waktu, dibagi dengan 1 jam yaitu 60 menit. Kemudian didapatkan hasil 0,00075 liter per menit per silinder. Kemudian kita cari atau kita hitung siklus per menit atau per silindernya, siklusnya yaitu yang dimana putaran mesin dibagi dengan 2, yang dimana 2 itu sebagai 2 kali poros engkol atau 2 kali langkah kerja. Maka dari itu dibagi dengan 2,
Kemudian didapatkan hasil 350 siklus per menit. Kemudian kita cari volume bahan bakar per siklusnya, yang dimana rumusnya V volume per menit dibagi dengan siklus per menit, yang dihasilkan 0,00075 per 350, didapatkan hasil 0,000000214 liter per siklus. Kemudian kita ubah menjadi mili, yang dimana didapatkan hasil 0,00214 milimeter liter per siklus, mililiter per siklus. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri yaitu sistem penyaluran bahan bakar bensin, injeksi, dan diesel common rail menggunakan kontrol elektronik sehingga lebih presisi, efisien, dan juga lebih hemat bahan bakar dan juga ramah lingkungan. Sedangkan mesin bensin karburator dan diesel Bosch pump bersifat mekanis, sederhana, tahan lama, dan murah, namun kurang efisien dan menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Thank you. Penjelasan dari materi yang ketiga mengenai penyaluran bahan bakar pada kendaraan yang telah saya jelaskan dari 4 metode tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu materi keempat mengenai sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Untuk pengertiannya sendiri dari sistem pelumasan yaitu sistem yang berfungsi untuk memberikan oli pelumas pada bagian-bagian mesin yang bergesekan seperti piston, poros engkol, dan katup, yang bertujuan agar gesekan antar komponennya berkurang sehingga kehausan yang dialami dapat diminimalkan dan mesin dapat bekerja secara lebih halus. Komponen sistem pelumasan sendiri yaitu ada bak oli, pompa oli, saringan oli, katup pengatur tekanan, saluran oli, ada pendinginan oli, ada tutup pengisian oli, tongkat pengukur oli, indikator tekanan oli, dan nozzle atau sprayer oli. Kemudian untuk prinsip kerja sistem pelumasan sendiri yang pertama yaitu ada pengisapan oli, yang dimana saat mesin hidup, pompa oli menyedot oli dari bak oli. Kemudian yang kedua ada penyaringan oli. Oli yang dihisap dialirkan melalui saringan oli atau oli filter untuk memisahkan kotoran dan partikel logam agar oli tetap bersih. Kemudian yang ketiga ada penyaluran oli ke komponen mesin, yang dimana oli bertekanan dialirkan ke saluran oli dan menuju bagian mesin seperti poros engkol, piston, camshaft, dan bantalan untuk melumasinya. Kemudian yang keempat ada pelumasan dan pendinginan. Oli membentuk lapisan tipis di antara permukaan logam membentuk gesekan dan penyerapan panas dari komponen mesin tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah pengembalian oli ke bak oli. Setelah selesai melumasi, oli mengalir kembali ke bak oli untuk disirkulasikan lagi ke pompa. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari sistem pelumasan sendiri yaitu kelebihannya mengurangi gesekan dan kehausan, kemudian mendinginkan komponen mesin, kemudian dapat membersihkan kotoran, mencegah karat dan korosi pada komponen, kemudian meredam getaran dan juga kebisingan. Kemudian untuk kekurangannya yaitu memerlukan perawatan yang cukup rutin, kemudian mudah mengalami kebocoran, biaya yang tak terduga atau adanya biaya tambahan di kemudian nanti gitu. Kemudian jika tidak berfungsi secara optimal, mesin akan cepat rusak atau ringkih gitu bahasanya ya. Kemudian ada pencemaran terhadap lingkungan sendiri.
Kemudian ada contoh soal dari sistem pelumasan, yaitu sebuah mesin memiliki volume ruang pelumasan sebesar 3 liter. Jika selama operasi 10% oli menguap dan bocor, berapa volume oli yang harus ditambahkan agar tetap terisi penuh? Yang dimana diketahuinya kita sudah ada dan ditanyanya volume oli yang harus ditambahkan atau berapa oli yang hilang. Yang dimana tinggal kita kalikan dari kehilangan oli, kemudian kita kalikan dengan volume ruang yang ada, yaitu 10% dikalikan dengan 3 liter yang dimana mendapatkan hasil 0,3 liter. Oke, ini merupakan jalannya sistem pelumasan ya. Ini ada videonya sebenarnya. Ini adalah jalannya. Kemudian untuk perawatan sistem pelumasan sendiri, yaitu periksa volume oli secara berkala atau secara rutin. Gunakan dipstick untuk memastikan oli berada di batas antara minimal dan juga maksimal. Kemudian ganti oli secara berkala atau rutin. Ganti filter oli secara berkala. Filter oli diganti bersamaan dengan penggantian oli agar kotoran tidak kembali masuk ke dalam mesin yang telah dibersihkan. Kemudian periksa kebocoran. Pastikan tidak ada kebocoran pada komponen atau pada sel gasket atau saluran oli tersebut. Kemudian gunakan jenis oli yang sesuai. Pilih oli yang bagus atau dengan viskositas SAE dan spesifikasi API sesuai anjuran mesin. Kemudian yang keenam atau yang terakhir pada perawatannya, yaitu bersihkan saluran oli jika terasa tersumbat atau terasa berat. Jika tekanan oli rendah atau indikator oli menyala, segera periksa mungkin sumbatan yang terjadi. Takutnya bila itu tidak dijalankan, akan menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen sistem pelumasan tersebut. Kemudian pengertian dari sistem pendinginan sendiri, yaitu sistem yang berfungsi untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap stabil, tidak terlalu panas atau overheating, dan tidak terlalu dingin. Saat mesin bekerja, pembakaran bahan bakar menghasilkan panas tinggi. Sebagian panas ini perlu dibuang agar komponen mesin tidak rusak atau mulai memuai secara berlebihan gitu. Kemudian untuk komponen sistem pendinginnya sendiri, adapun radiator, pompa air atau water pump, termostat, kipas pendingin atau cooling fan, cairan pendingin atau coolant, selang pendingin atau radiator hose, ada tutup radiator atau radiator cam, kemudian ada tangki cadangan reservoir tank, kemudian ada saluran air atau water jacket, ada sensor suhu, temperatur sensor, kemudian ada indikator suhu, temperatur gauge, kemudian ada pipa penghubung, bypass pipe, kemudian ada heater core sebagai pemanas kabin. Oke, prinsip kerja sistem pendingin sendiri yaitu yang pertama, saat mesin mulai hidup, coolant dingin mulai disirkulasikan ke blok mesin untuk menyerap panas dari komponen mesin silinder ke kepala silinder dan gesekannya secara internal. Kemudian yang kedua, ketika suhu mesin naik hingga ambang tertentu, misalnya kurang lebih 80 derajat Celcius, termostat mulai membuka, memungkinkan coolant panas dialirkan menuju ke radiator. Kemudian di radiator sendiri, panas dari coolant dilepaskan ke udara melalui sirip radiator dan aliran udara, baik kendaraan berjalan maupun kipas pendingin yang aktif di dalam komponen tersebut. Kemudian yang keempat, ada coolant yang sudah dingin kembali ke mesin dan kembali menyerap panas. Siklus terus berlangsung selama mesin beroperasi.
Kemudian yang kelima ada kipas radiator akan aktif terutama ketika kendaraan dalam kondisi diam atau aliran udara yang kurang untuk memastikan pendinginan tetap berjalan gitu. Jadi kalau kipas radiator tuh akan menyala kalau kendaraannya tuh sedang berhenti diam gitu. Kemudian sistem pendinginan juga bekerja di bawah tekanan tertentu supaya titik didih coolant meningkat, sehingga mencegah coolant mendidih dan menghasilkan uap yang mengganggu aliran. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem pendingin sendiri, yaitu kelebihannya menjaga suhu kerja mesin tetap stabil, kemudian meningkatkan efisiensi pembakaran, terus memperpanjang umur mesin atau komponen-komponen yang ada di mesin, kemudian mencegah kerusakan akibat panas yang cukup berlebih, kemudian mengurangi resiko penguapan bahan bakar yang berlebih. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu membutuhkan perawatan yang cukup rutin, kemudian rentan terhadap kebocoran, kemudian biaya perawatan yang lebih tinggi atau yang lebih mahal, kemudian alat atau komponennya itu terasa cukup berat dan cukup rumit gitu bila saat didandani atau sedang dibenarkan gitu. Kemudian resiko korosi pada komponen terhadap logamnya cukup tinggi. Kemudian di sini ada contoh soal dan juga penjelasannya. Yang contoh soalnya, sebuah mesin menghasilkan panas 120 kJ dan sistem pendinginan mampu membuang 96 kJ dari jumlah panas tersebut. Hitung efisiensi sistem pendinginan dalam persen. Diketahuinya yaitu Q total sama dengan 120 kJ dan Q buangnya 96 kJ. Yang ditanya adalah berapa persen pendingin, berapa efisiensi sistem pendingin dalam persen gitu ya. Jadi efisiensi persennya kita tanya dan kita cari. Kemudian yaitu menggunakan rumus Q buang per Q total dikalikan dengan 100%, yang dimana 96 per 120 dikalikan 100% didapatkan hasil 80%. Itulah jawabannya. Ini adalah jalannya sistem pendingin. Ini adalah proses jalannya atau skematik dari jalannya sistem pendingin. Kemudian ada cara atau langkah perawatan sistem pendingin sendiri, yaitu yang pertama adalah periksa level cairan pendingin atau coolant. Pastikan volume cairan berada pada titik full atau penuh di tabung reservoir. Kemudian tambahkan coolant bila terasa kurang. Gunakan campuran air dan coolant sesuai spesifikasi dari pabriknya gitu. Kemudian ganti cairan pendingin secara berkala atau secara rutin. Kemudian pastikan atau periksa radiator dari selangnya, tidak ada kebocoran, karat, atau endapan kotoran di sekitar radiator. Kemudian cek kerja kipas pendingin dan termostat. Kipas harus berputar otomatis saat suhu yang cukup tinggi dan termostat harus membuka pada suhu kerja normal. Bersihkan sirip radiator. Gunakan udara tekanan atau air bertekanan rendah untuk membersihkan debu dan serangan yang menempel. Kemudian untuk kesimpulan dari sistem pelumasan dan sistem pendinginan pada mesin, yaitu sistem pelumasan sendiri berfungsi untuk mengurangi gesekan, kehausan, serta mendinginkan komponen mesin yang bergerak. Dengan adanya pelumasan yang baik, kinerja mesin menjadi lebih halus, efisien, dan tahan lama. Sistem pendinginan berfungsi untuk mengatur dan menjaga suhu kerja mesin agar suhunya itu tetap stabil, sehingga mesin tidak mengalami overheating atau terlalu dingin. Dengan pendinginan yang baik, efisiensi pembakaran meningkat dan umur mesin akan menjadi lebih panjang atau lebih awet gitu. Kedua sistem ini tuh pelumasan dan pendinginan saling mendukung atau saling berkaitan besar gitu dalam menjaga kinerja dan keawetan mesin kendaraan. Tanpa adanya pelumasan dan pendinginan yang baik, mesin akan cepat panas, terasa haus, dan mengalami kerusakan yang cukup serius nantinya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai sistem pelumasan dan juga pendinginan pada mesin. Saya akhiri. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu materi kelima mengenai sistem kelistrikan pada mesin atau pada mesin kendaraan. Pengertiannya sendiri yaitu sistem kelistrikan kendaraan adalah rangkaian komponen listrik dan elektronik yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan energi listrik ke berbagai bagian kendaraan agar dapat beroperasi dengan baik. Energi listrik tersebut digunakan untuk untuk menyalakan mesin, menyalakan lampu, menghidupkan sistem pengapian, mengoperasikan instrumen, dan menggerakkan peralatan tambahan seperti klakson, wiper, serta sistem audio. Adapun 3 bagian utama pada sistem kelistrikan yaitu yang pertama, sistem pembangkit listrik atau charging system, yang dimana sistem ini berfungsi untuk menghasilkan dan menyuplai energi listrik ke seluruh komponen kendaraan serta mengisi ulang aki baterai saat mesin hidup. Komponen utamanya adalah alternator, dinamo ampere, dan voltage regulator pengatur tegangan. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem penyimpanan listrik atau baterai sistem. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh alternator dan menyediakan saat mesin belum hidup, terutama untuk menghidupkan mesin, starter, dan sistem pengapian. Komponen utamanya yaitu ada aki atau baterai yang menyimpan energi dalam bentuk kimia, kemudian diubah menjadi energi listrik saat dibutuhkan. Aki juga berfungsi sebagai penyeimbang arus listrik ketika beban kelistrikan cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, sistem penggunaan listrik atau load system. Sistem ini mencakup semua komponen atau perangkat yang menggunakan listrik dari aki atau alternator. Contohnya ada sistem starter, sistem pengapian, sistem penerangan, lampu-lampu, klakson, wiper, dan sistem instrumen di dashboard. Kemudian ada beberapa komponen pada sistem kelistrikan. Dan di sini saya mengambil 6 komponen yang dimana pada pertama yaitu komponen sistem penyimpanan baterai sistem. Yang pertama ada aki atau baterai yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia dan menyuplai listrik saat mesin belum hidup. Yang kedua ada terminal atau aki plus minus, tempat menghubungkan aki dengan rangkaian kelistrikan kendaraan. Yang ketiga, kabel aki menyalurkan arus listrik dari aki ke bagian sistem kendaraan. Kemudian ada komponen sistem pembangkit listrik, charging system, yaitu ada alternator dinamo ampere, mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Kemudian ada voltage regulator, pengatur tegangan, menjaga tegangan keluaran alternator agar tetap stabil. Kemudian ada pulley dan V-belt, berfungsi untuk menghubungkan alternator dengan poros engkol mesin untuk memutar rotor alternator. Kemudian ada rectifier atau dioda penyearah untuk mengubah arus bolak-balik AC dari alternator menjadi arus searah DC. Kemudian ada lampu indikator pengisian atau charger lamp untuk menunjukkan apakah sistem pengisian bekerja normal atau tidak. Kemudian komponen yang ketiga yaitu komponen sistem starter, yaitu ada motor starter yaitu dinamo starter, mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol saat menghidupkan mesin. Kemudian ada solenoid starter atau magnetic switch yang berfungsi untuk menghubungkan arus besar dari aki ke motor starter dan menggerakkan pinion gear. Kemudian yang ketiga yaitu pinion gear dan flywheel yang bertujuan untuk meneruskan tenaga dari motor starter ke mesin agar berputar. Kemudian yang keempat ada kunci kontak untuk mengatur aliran arus ke sistem starter dan pengapian. Kemudian ada komponen sistem instrumentasi dan aksesori,
yaitu ada speedometer, termometer, flow gauge, dan temperatur gauge yang berfungsi untuk memberikan informasi kondisi kendaraan kepada pengemudi. Kemudian ada klakson sebagai alat peringatan bersuara. Kemudian ada wiper dan washer untuk membersihkan kaca depan saat terjadi atau terkena hujan. Kemudian ada power window, ada central locks, dan sistem audio termasuk dalam aksesori kelistrikan tambahan. Komponen selanjutnya yaitu komponen sistem penerangan dan sinyal, yaitu ada lampu utama memberi penerangan saat berkendara di malam hari, kemudian ada lampu rem, kemudian ada lampu sein sebagai penanda arah kita belok, kemudian ada lampu rem memberi tanda saat kendaraan mengerem, ada lampu posisi atau kota menandai posisi kendaraan kita, kemudian ada lampu kabin, lampu plat nomor, lampu hazard, dan indikator panel penunjang keselamatan dan menjaga dan kenyamanan berkendara. Kemudian ada saklar dan relay mengatur dan melindungi arus listrik pada lampu. Kemudian komponen yang terakhir ada komponen pengamanan dan pengontrol, yaitu yang pertama ada sekring atau fuse, berfungsi untuk melindungi rangkaian dari arus berlebih agar tidak terjadi konsleting. Kemudian ada relay sebagai sakral elektromagnetik untuk mengendalikan arus besar dengan arus kecil. Kemudian ada ground atau massa, jalur arus balik ke aki untuk melengkapi sirkuit listrik. Kemudian ada prinsip kerja sistem kelistrikan sendiri, yaitu yang pertama, saat menghidupkan mesin, arus dari baterai ketika kunci kontak diputar ke posisi hidup atau posisi on, saat tombol starter ditekan, arus listrik mengalir dari baterai ke motor starter. Aktivasi starter, motor starter kemudian memutar roda gila sehingga mesin mulai berputar dan menyala. Kemudian yang kedua yaitu saat mesin menyala, alternator mengambil alih. Setelah mesin hidup, alternator mulai bekerja mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Kemudian ada distribusi dan perlindungan. Jaringan kabel arus listrik distribusi ke seluruh komponen melalui jaringan kabel, sekring, dan relay. Sekring dan relay digunakan untuk mengatur, mengontrol, dan melindungi sistem dari arus berlebih. Jika terjadi lonjakan arus yang berbahaya, sekring akan terputus untuk mencegah kerusakan pada komponen lain. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem kelistrikan sendiri, yaitu kelebihannya efisiensi dan kinerja mesin lebih baik. Kemudian terdapat kemudahan dalam pengoperasiannya, kemudian kenyamanan yang lebih terjamin, kenyamanan berkendara meningkat, kontrol dan pemantauan yang akurat, kemudian mendukung teknologi modern untuk saat ini. Untuk kekurangannya sendiri yaitu rentan terhadap gangguan dan kerusakan. Kemudian perawatan yang cukup rumit, biaya perawatan dan perbaikannya lebih mahal. Kemudian ketergantungan pada aki atau baterai. Kemudian gangguan akibat tegangan tidak stabil. Contoh soal pada sistem kelistrikan yaitu sebuah aki 12 volt mengalirkan arus 3 ampere selama 5 jam. Hitung energi listrik yang digunakan dalam satuan watt jam atau WH. Oke, di sini sudah diketahui bahwasannya V-nya sama dengan 12 volt. Kemudian I-nya itu adalah arusnya 3 ampere dalam waktu 5 jam. Yang ditanya itu adalah energi listriknya, E-nya. E-nya yaitu kemudian kita kalikan semuanya antara volume aki, kemudian arus, dan juga waktu. Dan di mana didapatkan hasil 12 dikalikan 3 dikalikan 5 dan didapatkan hasil akhir 180 watt per jam. Adapun perawatan sistem kelistrikan sendiri yaitu dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan aki atau baterai, pemeriksaan alternator, pemeriksaan sistem penerangan, pemeriksaan kabel dan konektor, pemeriksaan sekring dan relay, pemeriksaan sistem starter, pemeriksaan sistem pengakian.
Adapun tips umum untuk perawatannya, yaitu bisa juga dilakukan dengan cara mematikan semua perangkat listrik saat mesin mati untuk menghemat aki. Hindari mencuci bagian ruang mesin dengan air bertekanan tinggi agar tidak merusak konektor listrik. Kemudian lakukan pemeriksaan sistem kelistrikan secara berkala di bengkel resmi, terutama sebelum perjalanan jauh. Oke, untuk kesimpulan akhirnya, sistem kelistrikan kesimpulannya yaitu, sistem kelistrikan pada kendaraan berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, mengatur, dan menyalurkan energi listrik yang digunakan oleh berbagai komponen kendaraan, seperti sistem starter, pengapian, penerangan, dan peralatan pendukung lainnya. Energi listrik dihasilkan oleh alternator, disimpan dalam aki, lalu disalurkan ke seluruh sistem kendaraan. Sistem ini sangat penting karena menjamin kendaraan dapat beroperasi dengan aman, efisien, dan nyaman, sehingga perlu perawatan berkala agar tetap bekerja secara optimal. Sekian penjelasan materi kelima dari saya. Materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu mengenai sistem transmisi manual dan juga sistem transmisi matic. Untuk pengertiannya sendiri yaitu, sistem transmisi adalah bagian dari kendaraan yang berfungsi menyalurkan tenaga dari mesin ke roda, sehingga kendaraan dapat bergerak dengan kecepatan dan torsi yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, sistem transmisi mengatur perbandingan putaran mesin dan putaran roda agar mesin bekerja secara efisien dan kendaraan bisa berjalan lancar dan maksimal pada berbagai kondisi jalan. Sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual adalah sistem transmisi kendaraan di mana pengemudi secara langsung mengatur perpindahan gigi menggunakan tuas perseling dan kopling. Sistem ini menyalurkan tenaga dari mesin ke roda sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan torsi kendaraan. Komponen sistem transmisi manual sendiri yaitu yang pertama ada kopling yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tenaga mesin ke transmisi saat gigi diganti. Komponen utamanya yaitu ada cakram kopling, ada pegas kopling, pressure plate, dan release bearing. Kemudian yang kedua ada gearbox atau persling yaitu berfungsi untuk menyesuaikan rasio gigi agar kendaraan bisa bergerak lambat, sedang, atau cepat. Terdiri dari gigi maju, gigi mundur, dan juga gigi netral. Yang ketiga ada poros penghubung atau shaft, yaitu ada input shaft yang berfungsi sebagai penerima atau menerima tegangan dari mesin melalui kopling. Output shaft yaitu mengeluarkan tenaga ke diferensial dan juga roda. Kemudian yang keempat ada diferensial yang berfungsi sebagai membagi tegangan ke roda kiri dan kanan serta memungkinkan kendaraan berbelok dengan mudah dan juga lancar. Kemudian yang kelima ada tuas perseling atau shift lever yang berfungsi digunakan pengemudi untuk memilih gigi yang diinginkannya sesuai dengan jalan yang ia alami. Kemudian ada prinsip kerja sistem manual sendiri yaitu yang pertama yaitu mesin menghasilkan tenaga putaran. Kemudian yang kedua, kopling digunakan untuk memutuskan tenaga mesin agar pengemudi bisa memindahkan gigi secara halus dan juga netral. Kemudian yang ketiga ada pengemudi memilih gigi menggunakan tuas perseling sesuai kecepatan dan juga kondisi jalan yang ia alami. Kemudian yang keempat ada gearbox yang berfungsi untuk menyesuaikan rasio putaran dan juga torsi. Gearbox ini memiliki dua gigi, yaitu gigi rendah dan juga gigi yang tinggi. Gigi rendah itu torsinya rendah, torsinya tinggi, kecepatannya rendah, cocok untuk jalan yang tanjakan gitu.
Kemudian untuk gigi yang tinggi memiliki torsi yang rendah dengan kecepatan yang tinggi. Cocok untuk jalan yang datar. Kemudian yang kelima, tenaga dari output shaft diteruskan ke diferensial. Yang keenam, diferensial membagi tenaga ke roda kiri dan kanan sehingga kendaraan bergerak, kemudian secara aktif mengatur kopling dan gigi untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda sesuai dengan kebutuhan. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem transmisi manual sendiri yaitu untuk kelebihannya lebih irit terhadap bahan bakar, kemudian perawatannya lebih sederhana dan juga murah dan mudah untuk didapatkan, kemudian memberikan kontrol lebih baik saat menanjak atau membawa beban yang lebih berat. Untuk kekurangannya, membutuhkan keterampilan pengemudi dan lebih melelahkan pada saat mengalami kemacetan. Kemudian penjelasan dari sistem transmisi matic. Sistem transmisi matic adalah sistem transmisi kendaraan yang giginya berubah secara otomatis tanpa pengemudi harus memindahkan tuas perseling. Sistem ini menyesuaikan rasio gigi secara otomatis sesuai kecepatan dan beban kendaraan yang dialami. Untuk komponen sistem transmisi matic sendiri yaitu yang pertama ada torque converter yang berfungsi menghubungkan mesin dengan transmisi secara otomatis dan memperbesar torsi saat akselerasi. Kemudian yang kedua ada planetary gear set yang berfungsi membuat berbagai rasio gigi untuk gigi maju, gigi mundur, dan juga gigi netral secara otomatis. Kemudian yang ketiga ada hydraulic control system yang berfungsi untuk mengatur perpindahan gigi dengan tekanan oli hidrolik. Komponen utamanya yaitu ada pompa oli, katup kontrol, dan juga saluran oli. Yang keempat ada electronic control unit atau ECU yang berfungsi untuk mengontrol perpindahan gigi berdasarkan kecepatan, posisi throttle, dan kondisi kendaraan. Kemudian yang kelima ada cool touch bake atau bend yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus gigi dalam planetary gear saat sesuai perintah ECU dan sistem hidrolik. Kemudian yang keenam ada output shaft dan diferensial yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dan transmisi ke roda. Untuk prinsip kerja sistem transmisi matic sendiri yaitu yang pertama mesin menghasilkan tenaga putar, kemudian tenaga diteruskan ke torque converter yang secara otomatis menghubungkan mesin dengan transmisi dan memperbesar torsi saat akselerasi. Kemudian yang ketiga ada planetary gear saat menyesuaikan rasio gigi untuk kecepatan rendah, menengah, dan juga tinggi. Yang keempat ada sistem hidrolik mengatur perpindahan gigi menggunakan tekanan oli berdasarkan beban dan kecepatan kendaraan. Kemudian yang kelima ada ECU, Electronic Control Unit, untuk memantau sensor kecepatan, posisi throttle, dan kondisi kendaraan untuk menentukan gigi yang optimal. Kemudian yang keenam ada tenaga diteruskan melalui output shaft dan diferensial ke roda, membuat kendaraan bergerak. Sistem matic mengatur perpindahan gigi secara otomatis tanpa pengemudi harus menekan kopling dan memindahkan gigi secara manual. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem transmisi matic sendiri yaitu dari kelebihannya mudah dikendarai, nyaman terutama di kota yang padat, yang macet gitu. Kemudian tidak membutuhkan keterampilan khusus untuk pindah gigi. Kemudian mengurangi kelelahan pengemudi saat berkendara jauh dan juga saat mengalami kemacetan. Kemudian kekurangannya konsumsi bahan bakar yang biasanya lebih tinggi dibandingkan transmisi manual. Kemudian ada perawatan lebih mahal dan lebih kompleks. Kemudian ada rasio torsi tidak fleksibel manual pada beberapa kondisi yang cukup ekstrim atau ekstrim. Kemudian ada contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini soalnya, sebuah mobil matic memiliki tenaga mesin 80 kW dan efisiensi transmisi maticnya 85%.
Hitung tenaga yang diteruskan ke roda. Berapa tuh tenaganya? Jadi di sini diketahuinya kita sudah dapat ya. Jadi untuk P mesinnya yaitu 80 kW dan juga efisiensi termalnya 85%. Ya udah. Berarti di sini kita ditanyanya berapa tenaga yang harus diteruskan ke dalam roda gitu ya. Berapa tenaga rodanya gitu ya. Jadi P roda sama dengan P mesin dikalikan dengan efisiensi termalnya. Jadi 80 kW dikalikan 0,85 itu dari 85 dibagi 100 ya. Jadi 0,85. Jadi 80 dikalikan 0,85 didapatkan hasil akhir 65 kilowatt. Oke. Jadi kesimpulan akhirnya yaitu sistem transmisi adalah bagian kendaraan yang menyalurkan tenaga dari mesin ke roda, sekaligus mengatur kecepatan dan torsi kendaraan agar sesuai kondisi jalan. Transmisi manual perpindahan gigi dikendalikan pengemudi secara manual, memberikan kontrol penuh terhadap kendaraan, irit terhadap bahan bakar dan perawatannya lebih sederhana, membutuhkan keterampilan pengemudi dan lebih melelahkan saat mengalami kemacetan. Sedangkan transmisi matic, perpindahan gigi terjadi otomatis tanpa campur tangan oleh pengemudi, memberikan kenyamanan dan kemudahan berkendara, konsumsi bahan bakar cenderung lebih tinggi dan perawatan lebih kompleks. Pada intinya, sistem transmisi manual memiliki kontrol yang penuh, irit, tapi melelahkan. Tetapi pada sistem transmisi matic rasanya lebih nyaman, mudah, tapi konsumsi dan perawatannya lebih tinggi. Sekian video penjelasan pemaparan presentasi dari saya mengenai materi-materi yang ada pada mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.